let me see you dance. Let me see you dance. Let me see you dance. The party's on the floor, and that's where I wanna go. Tonight is our time. Body swag is so magnetic. We run into your eyes on the chemistry is electric. So while we relax, make the most of this situation. There's like no one can affect you. This moment's anticipation. I can send this DJ wanting to remix another track. But the flash is beating, talking, rewinding and blazing back. Every hand is in the air. We surrender to where we're at. It's the element of this music anatomy of this track. Menampung semua perbendaharaan firman Tuhan. Sampai pada satu ketika umur 40 tahun, dari yang saya di-covering oleh seorang suami yang begitu mencintai saya, yang begitu baik, tahu-tahu selingkuh. Karena dia seorang suami dan laki-laki yang terkenal baik di kotanya. Saya orang Surabaya, papa saya kaya. Saya umur 16 tahun sudah memiliki mobil balap sendiri. Dipaksa mama saya untuk belajar setir mobil. Suami saya dari kota kecil, saya dibawa ke Situbondo. Dengan berlalunya waktu, umur 40, suami saya selingkuh. Dunia seolah-olah runtuh. Saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani. Saya melayani kaum wanita. Saya khotbah di kaum wanita. Saya mengajar di kaum wanita. Inikah yang kau berikan padaku? Apa kesalahanku Tuhan? Tuhan tidak menjawab. Dengan berlalunya waktu, saya terus bergumul dengan Tuhan. Dan saya katakan, apa yang menjadi kehendak? Step by step. Pada waktu kita bertanya, apa yang menjadi kehendak? Tuhan menuntut. Tuhan mengatakan, Tuhan memberitahu dengan para sahabatnya. Apa yang kejadian besok saya dikasih tahu. Lewat mimpi, lewat pendengaran. Terus Tuhan menuntun saya. Sampai pada satu titik, 5 kali suami saya pulang balik. Saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, stop. Aku tidak mau dibuat hatiku seperti ini. Aku mau melanjutkan hidupku. Aku serahkan suamiku ke dalam tanganmu. Apa yang terjadi terserah engkau. Cuma satu, aku menunggu dia kembali. Jadi pada waktu pelayanan Susan Herting di Surabaya pada tahun 2007 atau 2006, suami saya minggat yang kelima kalinya tidak kembali. Saya melanjutkan hidup saya dengan apa yang Tuhan berikan pada saya. Dari orang yang tidak pernah naik angkot, saya belajar naik angkot. Dari saya yang nggak pernah naik bis umum, saya belajar berpada dengan apa yang ada. Dan saya terus melanjutkan hidup saya sampai pada satu titik
Saya nonton Metro TV. Di Metro TV dikatakan Aceh begini. Saya tidak tahu kemana-mana, saudara. Saya tidak tahu yang namanya Aceh. Saya tidak tahu yang namanya Gang. Tapi Tuhan mendorong saya dengan kuat berangkat ke Aceh. Ya Tuhan, aku mau. Tapi aku tidak tahu caranya. Dan aku tidak tahu daerah itu. Cari informasi. Akhirnya saya sampai ke Aceh lewat pelayanan dari Yayasan Pondok Kasih. Kenapa itu mendorong kuat dalam hidup saya? Saya selalu membaca di koran, telah meninggal dunia umur 35, umur 40. Tuhan, aku ini sudah umur sekian, 40 lebih belum berbuat apa-apa. Belum ada jiwa yang aku bawa di hadapan-Mu. Dan di dalam Matius 7 dikatakan apa, saudara? Orang yang mendoakan orang yang ini dan itu tidak melakukan firman, neraka bagiannya. Saya nggak mau, saudara. Saya yang setia ke gereja, saya yang ngajar orang lain, saya yang bagikan firman, saya sendiri masuk neraka. Tuhan, aku nggak mau. Apa yang harus saya perbuat? Melangkah. Dengan adanya saya melangkah, saya tahu banyak jiwa yang diselamatkan. Sekarang saya ada di pelayanan di Aceh sudah 10 tahun. Teman-teman dari anak saya kalau saya berangkat kemana, saya ke Sinabung, mereka ngomong, ini atas titip untuk pelayanan mamamu. Ini titip. Saya tanya, siapa teman? Nggak tahu mah, pokoknya dia titip, dikirim lewat transfer untuk pelayanan saya. Saya ke Gunung Sinabung, saya ke Padang, kemana saja. Anak teman dari anak saya itu selalu transfer yang tidak saya kenal. Setelah satu ketika mereka kenal saya, dia katakan, mamamu bukan kayak penginjil, mamamu kayak orang kaya, katanya. Mamamu kayak nyonya-nyonya yang suka ke mall. Saya ketawa. Saudara, saya kalau di kota saya bisa cantik, tapi kalau saya di daerah saya bisa melakukan apa saja. Tolong media tayangkan. Saudara, sampai hari ini pelayanan saya masih ke daerah-daerah. Banyak foto yang terhilang, saya nggak tahu. Ini pelayanan saya di Blangpidi. Blangpidi itu kota Gang, saudara. Lanjut. Anak ini ditinggal papanya selingkuh. Saya otodidak melayani untuk dia dibaptis. Saya yang baptis, anak rohani saya itu ikut dari Aceh. Dia ngomong apa? Mami, aku udah tahu baptis orang. Gimana caranya aku melayani? Mami yang ngomong, kamu yang ceburin. Kalau mami yang nyeburin, tenggelam dua-dua. Karena dia lagi, dia akhirnya yang nyeburin. Lanjut. Ini pesawat yang pernah membawa kami ke Simelu. Simelu itu satu daerah dari Banda Aceh itu, saudara, kita naik kendaraan 12 jam. Ke Pulau Simelu itu 10 jam. Kita dapat gratis naik, ini pilotnya ini orang Belanda. Kita pergi bertiga, saudara. Lanjut. Ini rumah-rumah mereka. Lanjut. Kita belanja di tempat ini untuk makan minum kita, dan kita memberikan makan di Pulau Siomat. Dari Pulau Simelu saya naik kapal ini ke Pulau Siomat. Kapal ini kita sewa, sebentar, kapal ini kita sewa 400.000, saudara. Saudara lihat, itu tidak ada galangan kapal. Lihat, saudara, dan saya setua apa, saudara? Mami loncat, mami loncat. Hah? Loncat? Saya loncat ke sini, saudara. Kakinya itu ke sana, badannya mau tenggelam. Sama anak saya itu dicukrokin, saudara. Saya didorong, akhirnya saya sampai ke seberang. Tidak ada galangan kapal. Ini rumah yang kita nginep, kita tidur, kita makan, kita pelayanan. Ini di Pulau Siomat. Tidak ada transport jalan kaki, tidak ada lampu, tidak ada air, tidak ada toilet. Bayangkan saya kalau kencing bingung di mana. Hari pertama, saya pertama kali ke Pulau Siomat, cari toilet tidak tahu,
bingung. Akhirnya dia tunjukkan di satu tempat yang terbuka dan cuma ada galon besar tampung air. Kedatangan saya kedua, saya sudah tidak cari tempat kencing, toilet di mana-mana. Di tempat yang tadi itu langsung saya turun pipis di sana. Jadi saya selalu bekal saya aqua dan tisu basah. Ini anak rohani saya di sini membantu untuk panen tebu karena orang yang akan kami layani minta dibaptis supaya cepat berangkat dia ke sana. Saya mau ikut nggak boleh karena perjalanan 1 jam, berhubung dengan kaki saya tidak bisa berjalan jauh. Lanjut. Ini mami saya foto makanannya seperti ini katanya. Ya kok nikmati ya saya bilang. Lanjut. Ini anaknya mau saya bawa ke Jawa untuk kami sekolahkan. Nggak mau saudara, makan nggak makan kumpul katanya. Ujung-ujungnya mau ngomong apa? Boleh ibu bawa saya dengan anak saya, tapi berikan saya pekerjaan dan rumah. Nggak jadi saudara. Ada yang mau ngasih pekerjaan dan rumah untuk bapaknya? Ibu ini saudara, ini seluruhnya kebanyakan pengungsi dari Nias. Ibu ini minta didoakan. Ini semua tidak bisa bahasa Indonesia. Bapak ini yang minta dibaptis, dia bisa bahasa Indonesia. Dia yang menerjemahkan apa yang saya ngomong dengan dia. Pada waktu saya belanja tadi, saya beli sembako untuk saya bagi-bagikan ke mereka. Lanjut. Bapak itu minta dibaptis saudara. Lanjut. Ini ombaknya ngambil, jadi kita itu banyak sekali korban jiwa di sana, walaupun ayatnya kelihatan kakap. Lanjut. Ini kita perjalanan pulang, saya memakai atribut seperti ini, tidak kelihatan cantiknya, karena saya selalu mengantisipasi apa yang ada di badan saya. Bapak ini yang tadinya minta rumah dan pekerjaan, akhirnya tidak saya bawa ke Jawa, karena mereka menganggap kita ini apa yang mereka minta kita kasih. Padahal kita kan mau mendidik, bukan untuk kita memberikan banyak keuangan. Ini di Sabang saudara. Kalau saudara sebagai putra putri Indonesia, hari ini hari Kartini, belum sampai ke Sabang, saudara bukan putra putri Indonesia. Ini di Sabang ada challenge saudara, jinak sekali. Dan dia minta makanan apa yang kita dapatkan. Saudaraku, kelihatannya kalau kita tidak melangkah itu capek. Tapi benar-benar kalau kita sudah melangkah, kita tidak akan capek. Saudaraku, perjalanan saya itu bisa 2 hari 2 malam tanpa tanpa ganti pakaian. Ibu yang tadi saya doakan, setelah saya doakan, nyelipin tangan saya uang 50.000. Saya sampai tercengang. Ya Tuhan, ngasih saya uang 50.000. Bagaimana saya bisa terima? Saya itu bawa beras, bawa Indomie segala macam, dan tetap dia mau memberikan saya uang karena dia tahu kalau saya memberikan sebagai seorang nabi, saya akan mendapatkan karunia nabi. Dia tahu memberi. Saya tidak mau terima mau nerima gimana? Rumah yang dia pakai, tadi ada rumah yang ini ya, yang plastik itu, rumahnya tuh dari plastik hitam yang kita pakai buat sampah di sini tuh saudara. Bagaimana saya bisa mau menggunakan uang itu? Dan saya bersyukur saudara. Ini hari Kartini. Himbauan saya, kalau saudara tidak melangkah dari zona aman, saudara hanya duduk manis di gereja, saudara belum melakukan apa-apa. Firman Tuhan di dalam Matius 28, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Saudara mungkin saudara tidak bisa keluar dari kota Jakarta karena banyak tanggung jawab. Tapi di sini banyak hutan beton saudara. Di kanan kiri muka belakang saudara membutuhkan kasih Kristus. Saudara nggak perlu melalang buana seperti saya ke daerah-daerah. Saudara harus peka dan tahu apa yang harus dilakukan di sekeliling saudara. Saudara
keluarga, saudara harus peka, saudara harus peduli dengan Bapak, kami mengucap syukur untuk kematian di kayu salib Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Dan biarlah kami berdoa supaya kuasa kebangkitan itu turun atas setiap jemaat. Di mana kuasa kebangkitan itu sudah mengalahkan maut dan dosa. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu turun atas setiap anak-anak-Mu dan mengalahkan setiap keterikatan, dan mengalahkan setiap masalah, dan mengalahkan setiap dosa yang ada atas anak-anak-Mu. Saat kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba, kuasai pikiran dan hatiku Tuhan, kuasai mulut, lidah dan bibir. Biar apa yang kusampaikan hanya yang berasal daripada Engkau. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap pikiran dan setiap hati yang ada di sini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau lembutkan hati setiap orang. Dan pada saat firman-Mu dinyatakan, dan saat firman-Mu boleh menegur mereka, mereka boleh menerima itu dengan hati yang tulus. Dan itu akan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Silakan duduk. Shalom. Sebelum saya mulai, ada pesan dari Gembala Saudara Dr. Bambang untuk mengucapkan selamat Paskah kepada semua jemaat di GBI Olive. Hari ini beliau ada khotbah di Jakarta di PRJ 3 kali, jadi tidak dapat datang di sini. Kalau saudara perhatikan dari tadi yang melayani kita ada kaum ibu, karena seperti dikatakan Ibu Deborah tadi bahwa besok kita merayakan Hari Kartini. Jadi hari ini yang melayani ibu-ibu dan bapak-bapak duduk manis di depan menjadi raja sehari. Saya akan membawakan tentang, tolong medianya kelihatan. Saya akan membawakan tentang pernikahan. Karena visi gereja kita adalah Blessed Kingdom Family. Saya akan membawakan tentang keluarga, dan keluarga itu artinya pernikahan. Ini nggak bisa. Oke. Sorry, baru pertama. Judul dari khotbah kita yaitu Fighting for Your Marriage. Artinya berjuanglah untuk pernikahanmu. Kenapa kita harus berjuang untuk pernikahan kita? Karena pernikahan itu tidak semuanya seperti yang kita impikan. Bahkan hampir semua tidak mengalami pernikahan seperti apa yang kita bayangkan waktu kita berpacaran. Waktu kita pacaran, biasanya kita udah membayangkan segala sesuatu yang bagus. Karir saya mau begini, nanti saya mau begini, nanti saya mau punya anak seperti ini, nanti anak saya sekolah seperti ini, keluarga saya akan bawa seperti itu. Pokoknya semua yang bagus-bagus. Harapan itu kadang-kadang sampai setinggi gunung Himalaya. Tapi kenapa pada kenyataannya banyak yang harapannya dari tingginya setinggi gunung Himalaya jatuh sampai kedalaman dasar laut Hindia? Sebelum saya lanjutkan, boleh saya tanya dulu, berapa di sini yang sudah menikah atau akan menikah dalam waktu dekat? Boleh saya lihat tangannya? Bentar, turunin dulu. Dari atas mimbar, walaupun ini jauh, di sini saya melihat jemaat GBI Olive adalah jemaat yang diberkati. Jemaat yang normal dengan kedua tangan yang lengkap. Amin. Dan saya akan bernubuat bahwa jemaat GBI Olive adalah jemaat yang sehat, jemaat yang kuat, jemaat yang diberkati. Karena itu, karena masih pada sehat dan punya tangan lengkap, tolong responsif. Ya. Sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang sudah menikah atau dalam waktu dekat akan menikah? Wow.
Hampir 85%. Oke, berarti semuanya pasti ngerti apa yang saya maksud. Salah. Oke, pernikahan. Kenapa kita harus memperjuangkan pernikahan kita? Saya gambarkan di sini, mungkin ada yang belum sadar. Usia orang menikah, saya ambil yang umum ya. Pasti ada kekecualian, semuanya ada kekecualian. Tapi yang umum, usia orang menikah itu antara 25 sampai 30 tahun. Betul? Sedangkan usia manusia sampai Tuhan panggil, kata Alkitab berapa? 70 tahun. Umur harapan hidup di Indonesia itu rata-rata 65 tahun. Sekali lagi, ini adalah saya ambil yang umum. Sekarang coba saudara lihat. Kalau kita menikah umur 25, dan kalau Tuhan panggil umur 70, belum lagi ini ada yang umur 80. Berapa tahun? 45 tahun. Kalau kita belajar Alkitab, probability-nya itu antara 35 sampai 45 tahun itu usia pernikahan kita. Yang umum sekali lagi ya, itu probability. Jadi sedangkan Anda bayangkan di sini kalau Anda menikah umur 30 dan masa pernikahan Anda 35 tahun, berarti separuh dari umur saudara akan saudara habiskan bersama pasangan saudara. Pernah sadar nggak? Sedangkan kita hidup bersama orang tua atau hidup sendiri hanya selama 25 sampai 30 tahun. Kalau seandainya pernikahan kita tidak berbahagia atau pernikahan kita tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa bayangkan separuh umur kita berada dalam kondisi yang tidak berbahagia. Karena itu kenapa kita harus pelihara baik-baik pernikahan kita. Kita bisa menciptakan neraka di bumi ataupun menciptakan surga di bumi. Pernikahan yang bahagia berarti Anda menciptakan surga di bumi. Tapi kalau mau ngerasain neraka dunia, buat pernikahanmu tidak bahagia. Itulah neraka dunia. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Kenapa? Karena menikah itu bukan rencana manusia, tapi menikah itu rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam setiap pernikahan. Boleh saya tanya, berapa di sini yang menikah diberkati di gereja? Boleh saya tanya, angkat tangannya? Hampir semua. Saat Anda menikah dan diberkati di gereja, berarti Tuhan turut memberkati pernikahan Anda. Berarti Tuhan turut bekerja di dalam pernikahan Anda. Coba kita lihat, apakah betul Tuhan yang menyuruh kita menikah? Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang berkata bahwa tidak baik? Tuhan. Berarti Tuhan berkata manusia tidak baik seorang diri. Kalau kita perhatikan kejadian ini, Kejadian 2 ayat 18, kalau kita baca Alkitab, itu adanya di depan sebelum kejatuhan manusia. Kemudian saya bertanya, kalau sebelum kejatuhan manusia, berarti saat itu manusia masih dalam keadaan berhubungan intim dengan Tuhan, belum ada dosa, betul? Mereka bisa dengan begitu saja, begitu intim berhubungan dengan Tuhan, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang tidak baik? Karena tidak cukup kita hanya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita butuh teman, butuh orang lain di dekat kita. Tidak cukup hanya dengan berhubungan erat dengan Tuhan. Itu sebabnya karena Tuhan yang menciptakan,
bukan karena Tuhan yang mendesain. Tuhan tahu apa yang terbaik buat manusia, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan dia memerlukan pendamping dan penolong. Apa itu pernikahan? Di Kejadian 2 ayat 24 kita lihat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bukan menjadi satu, tapi menjadi satu daging. Apa artinya satu daging? Saya dulu waktu di mahasiswa kedokteran, saya menjadi asisten dosen kebetulan di bagian anatomi. Jadi tugasnya saya membantu mahasiswa-mahasiswa yang junior untuk motong-motong kadaver. Kadaver itu mayat yang sudah diawetkan, sadis ya. Hati-hati dengan dokter. Jadi waktu dibuka atau kalau ibu-ibu di sini masak, pasti tahu kalau daging itu kita tidak bisa pisah-pisahkan, bukan? Padahal sebetulnya daging itu punya serat. Daging itu ada seratnya. Contohnya saya ambil contoh otot bicep, karena banyak di sini pasti yang ngertinya tuh otot bicep dan tricep saya tahu. Jadi kalau ini tangan, ini otot bicep dan tricep, dia nggak cuma begini, walaupun kelihatannya jadi satu, dia ada serat-seratnya yang beda-beda. Nah, tapi itu tidak bisa dilihat, kecuali orang-orang yang ngerti arah jalurnya dan dia bisa memisahkan lembar demi lembar. Menjadi satu daging berarti tidak dapat dipisahkan. Menjadi satu dan satu kesatuan itu berbeda. Menjadi satu daging itu berarti satu kesatuan. Become one flesh, menjadi satu daging. Contohnya, saya beri contoh. Kalau saya ikat ini, kalau dua benda ini saya ikat, ini berarti menjadi satu. Tapi Anda masih bisa melihat bahwa satu ini remote, satu ini pulpen, betul? Ini menjadi satu. Tapi kalau satu kesatuan, seperti ini contohnya. Di sini ada air berwarna merah dan yang satu berwarna biru. Seandainya air warna merah ini melambangkan yang wanita, saya tuang kemari ya. Dan yang biru ini melambangkan pria. Waktu saya campur, apa warnanya di sini? Merah dan biru biasanya warnanya jadi. Bisakah Anda lihat warna merahnya? Nggak ada. Bisa lihat warna birunya? Nggak ada. Anda cuma bisa lihat warna ungu. Tapi tahukah Anda bahwa warna ungu itu, bahwa warna itu cuma ada 3? Merah, biru, dan kuning. Warna ungu hanya bisa dihasilkan kalau kita mencampur warna merah dan warna biru. Ini yang namanya satu kesatuan. Kita tahu ada unsur merah di sini, kita tahu ada unsur biru di sini, tapi kita tidak bisa memisahkan. Seperti itulah pernikahan. Ya. Contoh yang lain saya kasih tahu. Kita menyebut Tuhan itu satu. Di Pancasila ayat pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebetulnya Tuhan kita kenal sebagai Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Biasanya Tuhan digambarkan sebagai segitiga sama sisi. Di sini Allah Bapa, di sini Allah Anak, di sini adalah Allah Roh Kudus. Mau Anda putar kemanapun segitiga ini, dia tetap seperti ini bentuknya. Tetapi ketiganya ini nggak sama. Yang melayani manusia itu Allah Anak, yang ada di surga, Allah Bapa, dan yang hidup di dalam, yang ada di dalam kita itu adalah arah Roh Kudus. Tapi kita tidak bisa membeda-bedakan walaupun Allah itu beraneka ragam fungsinya. Seperti itulah pernikahan. Dan mengapa kita menikah? Pertama biasanya karena cinta, apalagi yang masih muda.
Ya, 85-90% semua bilang karena cinta. Yang kedua karena seks. Yang ketiga karena ingin memiliki keturunan. Lucu ya? Mudah-mudahan ada yang mau lagi ngeliat ini ya. Yang keempat sebagai status sosial. Biasanya kita karena lingkungan kita itu biasanya merasa terdorong untuk menikah karena nggak enak kalau udah umur segini belum menikah. Itu status sosial. Yang terakhir karena ekonomi. Ini juga banyak sekali. Ya, terutama orang-orang yang di daerah-daerah yang susah biasanya mereka menikah karena keadaan itu. Sekarang saya mau tanya, apa harapan dan tujuan dari pernikahan? Saya turun sebentar ya, kalau seandainya pernikahan itu bisa diungkapkan dengan satu kata aja, satu kata saja. Misalnya saya ingin nikah, harapan saya dalam menikah itu supaya ekonomi saya baik. Atau harapan saya dalam menikah, tujuan saya dalam menikah supaya saya merasa aman. Satu kata aja, kata apa kira-kira yang Anda pilih? Yang belum nikah nggak saya tanya deh. Ibu, boleh saya tanya, harapan ibu dalam pernikahan satu kata aja. Sharing love. Sharing love. Nah, Pak Markus, Ketua Bimbingan Pranikah. Apa Pak kira-kira harapan Bapak di dalam pernikahan? Satu kata atau tujuannya dalam pernikahan? Bahagia. Ya, membahagiakan pasangan, bahagia. Yang di belakangnya biar kebahagiaan. Pak, kira-kira tujuan Bapak menikah? Satu kata aja. Keturunan. Yang sebelah sini ya biar nggak ngiri. Joko ya. Satu kata Joko. Tujuan Anda menikah apa? Hati-hati didengar istrimu di belakang. Membahagiakan istri dan anak. Oh, Kristen berseri-seri. Dari 4 yang saya tanya, 2 ada kata-kata bahagia. Sebagian besar mengatakan mereka menikah supaya berbahagia. Tapi tahukah Anda bahwa bahagia itu bukanlah suatu tujuan, tetapi kebahagiaan itu adalah suatu gaya hidup. Ya, kenapa? Kalau kita punya tujuan, saya kasih tahu dulu sebelumnya, 8 miliar orang di dunia, tidak ada satupun yang punya sidik jari yang sama. Begitu hebatnya Tuhan kita. Tidak ada satupun yang punya sidik jari yang sama. Begitupun tidak ada, walaupun anak kembar sekalipun, yang punya pikiran dan isi hati yang sama. Kalau Anda menetapkan kebahagiaan sebagai suatu tujuan, ini mentang-mentang hari Kartini aku sudah sendiri ya. Emansipasi wanita, nah enaknya gini nih. Kalau seandainya tujuan pernikahan terdiri dari suami dan istri, kemudian ada anak-anak, minimal 2 orang ini. Tolong di-shoot lebih dekat, nggak usah di-shoot wajah saya. Minimal terdiri dari 2 orang. Tadi saya bilang, nggak ada sidik jari orang yang sama, tidak ada pikiran orang yang sama, tidak ada orang yang mempunyai isi hati yang sama. Kalau Anda menetapkan kebahagiaan sebagai tujuan setiap orang tidak bisa persis sama. Sedangkan keluarga terdiri dari 2 orang. Kalau yang satu tujuannya di sini, yang satu misalnya tujuannya di sini, yang satu tujuannya di sini, beda dikit apa banyak? Dikit. Misalnya ini mulainya Anda menikah, Anda menetapkan kebahagiaan sebagai tujuan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, terus sampai beberapa tahun. Itu tujuan suami misalnya. Istrinya tujuannya di sini, waktu nikah di sini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun kelima.
Anda lihat di sini, makin lama makin menjauh. Perbedaan yang sedikit aja. Kalau Anda nggak tuntaskan, kalau Anda nggak betulin, makin lama makin jauh, makin membuat Anda dan pasangan makin jauh. Saya kasih contoh lain lagi. Kalau kebahagiaan itu tujuan Anda untuk mencapai, seandainya letaknya di situ, untuk mencapai tujuan, Anda harus berusaha, Anda harus melangkah ke sana. Ya. Anda bisa melangkah dengan cara seperti ini terus. Anda bisa melangkah menuju ke sana dengan cara lewat istri Anda juga bisa melangkah dengan cara lewat dari situ. Itu memerlukan usaha yang keras. Itu memerlukan energi yang besar untuk sampai ke situ. Tetapi jadikanlah kebahagiaan itu sebagai gaya hidup. Kenapa kalau gaya hidup? Bagaimana dengan gaya hidup? Gaya hidup, bagaimana caranya menjadikan kebahagiaan itu sebagai gaya hidup? Gaya hidup artinya Anda merasa berbahagia setiap hari. Yang menetapkan perasaan Anda itu diri Anda sendiri. Ya, gimana caranya? Saat Anda misalnya dikesalkan oleh anak Anda tinggal memilih Anda mau mutung seharian atau Anda mau menganggap itu proses pembelajaran dia. Saat Anda melihat istri Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, atau suami Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, pilihan di tangan Anda. Anda mau merasa kesal seharian, atau Anda akan menerima itu sebagai kesempurnaan dari pasangan Anda. Saat Anda diproses oleh Tuhan, pilihan juga di tangan Anda. Anda mau menerima proses itu dengan respon yang positif, atau Anda ingin memberontak terhadap proses itu, pilihan juga di tangan Anda. Saat kita berdamai dengan diri kita, saat kita bisa memberi respon yang positif atas setiap hal yang terjadi sekeliling kita, maka kita akan berbahagia. Ya, saya berdoa biar jemaat GBI Olive menjadikan kebahagiaan sebagai gaya hidup. Ya, baik di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayanan. Apa aja konflik yang ada di rumah tangga? Kebiasaan salah satunya, ya. Perselingkuhan, pekerjaan, masa lalu mertua. Masa lalu, saya mau jelaskan sedikit tentang masa lalu. Tidak ada satu orang pun yang ingin punya masa lalu yang jelek, betul? Kalau ada yang jawab enggak, datang ke saya, kita konsultasi, ya. Tidak ada seorang pun. Masa lalu tidak dapat kita rubah. Kita tidak dapat merubah masa lalu, tetapi masa depan Anda ada di tangan Anda. Bagaimana masa depan Anda, itu pilihan Anda. Anda adalah penguasa atas masa depan Anda. Ingat ya, masa lalu tidak bisa kita rubah, tapi masa depan itu ada di tangan kita. Jadi jangan pernah memberi alasan untuk apapun. Masa lalu saya gini sih. Yang mau saya bahas lagi adalah kebiasaan. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Suami saya, kenal kan suami saya, Dr. Bambang. Suami saya punya kebiasaan unik. Dia kalau habis buka pintu lemari, nggak pernah mau ditutup. Setiap kali habis ambil baju, nggak pernah ditutup. Kadang-kadang kalau malam-malam habis tidur saya mau bangun ke WC ke belakang, itu udah berapa kali saya kejeduk, kan gelap. Saya tahu-tahu ada kena pintu lemari. Saya udah kasih tahu, saya udah nasehatin, saya udah kasih lihat juga benjol di kepala saya gara-gara itu, tapi tetap anehnya pintu lemari nggak pernah mau ditutup. Nggak tahu ada feng shui apa, nggak tahu gitu ya. Nggak pernah mau ditutup. Suatu saat sampai bertahun-tahun itu terjadi. Saya nikah udah 23 tahun. Bertahun-tahun itu terjadi. Sampai suatu titik saya berpikir gini, pilihan ada di tangan saya. Itu kebiasaan dia. Kamu mau menganggap itu sebagai ketidaksempurnaan dia dan menganggap diri kamu sebagai penolongnya, ya udah tolongin aja tutup pintu. Atau kamu mau kesal terus selama umur pernikahan kamu, pilihan ada di tangan kamu. Akhirnya saya pikir, ya juga,
udahlah nggak usah kesel. Jadi sekarang kalau saya mau ke WC, saya hati-hati dulu ada pintu nggak, jadi tangan saya gini, kalau ada pintu saya tutup dulu, saya ceduk lagi. Itu salah satu contoh kebiasaan. Pernah dengar orang yang punya kebiasaan mencet odol sampai marah-marah terus bercerai? Nah, itulah kebiasaan. Anda tinggal pilih, Anda mau kesel terus dengan kekurangan pasangan Anda yang mana kita sendiri tidak sempurna, atau Anda mau menganggap itu sebagai kekurangannya yang harus kita tutupi. Pilih yang di tangan Anda. Saya berharap jemaat Olive memilih yang benar. Kemudian komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini banyak urusannya. Pernikahan tidak dapat berlanjut tanpa komunikasi. Komunikasi adalah suatu keharusan di dalam pernikahan. Ya. Memang gak gampang komunikasi, terutama perempuan. Tolong jangan marah-marah sama saya juga perempuan. Anda boleh tanya suami saya perempuan asli. Jadi saya kalau ngomong ini termasuk diri saya. Perempuan itu susah ditebak. Kadang-kadang dengan alasan gak mau ribut, dia gak mau ngomong. Sedangkan suami gak bisa ngerti isi pikiran orang. Siapa yang bisa baca pikiran orang? Kita kan bukan paranormal semua. Mau contoh? Saya kasih contoh. Suatu hari ada suami ngajak istrinya makan. Ma, makan yuk. Ayo. Mau makan kemana? Terserah. Ya udah, aku yang putusin ya. Iya. Kita makan ikan yuk di situ. Ya, kan kamu tahu, saya nggak suka ikan, amis. Jadi kita makan Sunda aja. Ya jangan dong. Kemarin kan perut saya lagi nggak enak. Nanti makan sambal berak-berak lagi, mencret-mencret. Semua makan kemana? Terserah. Betul nggak? Gak usah angkat tangan, jangan angkat tangan, nanti kejadian di rumah. Betul nggak? Ada cerita lain lagi, contoh lain lagi. Ceritanya ada pasangan, mereka mau keluar, istrinya lagi pakai baju, terus di depan kaca dia ngeliat-liat, terus dia bilang, "Pak, aku pakai baju ini kok kelihatan gemuk ya?" "Ah, enggak." "Iya, ini lihat pinggangku rata." Dan nanti suaminya emang dari dulu rata. Terus, "Enggak, Ma, enggak, biasa aja kok." "Bener, lihat nih, lihat yang bener dong, lihat dulu." "Ya udah gini aja, kamu tuker deh bajunya sama yang lain." "Tuh kan bener, saya gemuk kan," katanya. "Buktinya kamu suruh saya tuker baju." Pernah kejadian enggak? Gak usah angkat tangan. Sungguh saya bersyukur sekali hari ini suami saya nggak ada di sini. Minimal saya nggak usah ngeliat mukanya dan ngeliat matanya, dan terus dia ngomong gini kira-kira, "Kok sadar?" Tapi saya yakin itu memang seperti itu wanita. Jadi wanita tuh harus belajar untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan pria-pria harus belajar untuk mendengar. Ya, komunikasi itu yang paling penting poinnya adalah belajar mendengar. Belajar untuk mendengar. Kemudian solusi dari konflik itu apa? Setiap keluarga yang bermasalah pasti berusaha melakukan sesuatu untuk merubah pernikahannya. Tapi mereka tidak tahu dari mana mulainya. Ini ada kalimat bagus. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself or herself. Gimana kalau saya ganti kalimatnya? Everyone thinks of changing their marriage, but no one thinks of changing him or herself. Untuk merubah pernikahan Anda, perubahan yang paling utama harus dimulai dari diri sendiri, ya, dari diri kita sendiri. Biasanya manusia itu nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, paling nggak suka ngaku salah, paling nggak mau ngaku salah, lebih enak nyalain orang. Oh, anak saya yang paling kenceng. Kita lihat ayatnya di Matius 7 ayat 1-5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak
dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selumbar itu kalau rotan, tahu kan, kalau rotan kita pukul-pukul, itu kan hancur. Itu kan hancur. Ada selembar-lembar yang kecil, nah itu namanya selumbar. Ya, saya jelasin dulu. Loh bro, kok mati? Itu yang namanya selumbar. Sekarang gimana kalau ayat ini kita ganti? Ya, kalau ayat ini sekarang kita ganti. Saudara, kita ganti dengan pasangan. Coba kita baca sama-sama. Ya, ayat yang ini. Mulai dari yang ini. Kita baca sama-sama ya. Ganti kata saudara dengan pasangan. Pasangan saudara. Kalau orang Kristen sesama orang Kristen, kita biasa bilangnya saudara seiman, bukan? Saudara. Pasangan kita juga sesama Kristen. Jadi kita bisa ganti kata saudara ini dengan kata pasangan. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata pasanganmu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada pasanganmu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata pasangan. Sebetulnya ayat ini nggak salah, ya. Coba Anda lihat kiri kanan Anda, ada nggak yang matanya aneh? Atau semua matanya normal? Pakai kacamata, pakai eyeshadow nggak masalah, tapi matanya normal, ada 2 di depan. Coba lihat, tengok kanan kirinya dulu. Semua normal? Oke. Kita diciptakan, saya senang membahas anatomi karena saya dokter dan saya asisten anatomi. Mata kita, tanpa kita sadari, selalu ngarahnya ke depan. Sebagaimana anus ngarahnya ke belakang, mata kita ngarahnya ke depan. Gak pernah ada mata yang bisa balik ngelihat ke dalam sendiri, ke diri sendiri, ada gak? Makanya tadi saya suruh lihat kanan kirinya, normal kan semua? Gak ada mata yang bisa balik ngelihat ke diri sendiri. Jadi sebetulnya nggak salah juga kalau kita ngelihat orang lain lebih banyak dibanding diri sendiri. Karena mata kita ngadepnya ke depan. Bahkan jangkauannya nggak bisa boro-boro bisa balik. Ke samping aja itu ada batasnya. Makanya kalau kita nyebrang kan harus nengok kanan kiri karena nggak kelihatan. Kecuali kayak ayam, matanya di samping. Kalau nyebrang nggak usah nengok. Ya, karena jangan dimatiin terus dong. Karena itu kata Tuhan, keluarkanlah dulu balok dari matamu, baru engkau bisa. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Anak-anak tidak bisa melihat diri mereka sendiri, karena itu mereka harus diberitahu oleh orang tua. Begitupun kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, kekurangan, kelebihan kita tidak bisa lihat. Karena itu harus ada orang lain yang dekat dengan kita, pasangan kita, orang tua kita, bapak rohani kita, yang memberitahu ini loh kekuranganmu seperti ini loh kelebihanmu seperti ini. Karena mata kita tertujunya ke depan, bukan ke belakang. Ya. Nah, kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena kata Tuhan, kita akan dihakimi sebagaimana kita menghakimi orang lain. Biasanya saat pernikahan kita tidak bahagia, seringkali kita mendengar, karena pasangan saya tidak mau berubah, makanya saya menjadi seperti ini. Makanya pernikahan saya seperti ini, karena pasangan saya tidak mau
Ya. Kesalahan pasangan Anda menurut Anda 90%. Kata Tuhan, mulailah berubah, keluarkanlah dulu balok dari matamu. Mulailah dulu dengan perbaiki kesalahanmu yang 10%. Minimal dengan memperbaiki kesalahan ini, pernikahan Anda bisa diperbaiki 10%. Kalau di suatu tempat ada celah aja yang kecil, itu cahaya bisa masuk, pasti bisa. Daripada pernikahan Anda buntu, lebih baik Anda mulai dengan diri Anda terlebih dahulu. Perbaikilah diri Anda terlebih dahulu yang 10% ini. Biasanya kesalahan itu seperti tembok. Saya nyebutnya tembok kesalahan. Kalau Anda tahu tembok, ya, gak perlu arsitek. Semua orang pasti tahu bahwa tembok itu didirikan batu demi batu. Batu demi batu. Betul? Biasanya batu ini, tembok ini didirikan dari kesalahan demi kesalahan. Suatu kali misalnya istri Anda lupa menyediakan kopi atau teh buat Anda, dan Anda kesal sekali. Itu satu kesalahan Anda simpan. Kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda simpan di sini. Itu satu batu. Besoknya lagi dia terlambat misalnya bangunin Anda, di sini satu batu lagi. Saya nggak tahu masalah di pernikahan Anda apa. Batu demi batu demi batu demi batu sampai akhirnya menjadi tembok yang tinggi, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Kalau kita lihat dari samping, misalnya ini suami dan ini istri, di sini ada temboknya, makin lama makin tinggi. Dan di sini adalah tembok yang dibangun dari istri. Tahukah Anda, saat tembok itu begitu tinggi dan begitu tebal, maka komunikasi Anda akan terputus. Maka Anda tidak akan bisa melihat pasangan Anda sebagaimana Tuhan menaruh dia di samping Anda. Anda hanya bisa melihat kekurangan dan kesalahan. Dan itu sebabnya pada saat sudah terjadi seperti ini, itu sebabnya kalau orang bertengkar itu perlu berteriak. Kenapa? Karena ada tembok. Jadi kalau yang ributnya, teriaknya kencang sampai kedengeran tetangga, coba cek, udah sampai mana temboknya? Tolong dicek. Saat ada tembok ini, kalau kita ngomong ada tembok, ngomong ke orang di sebelah tembok, perlu teriak nggak? Perlu. Jadi kalau Anda ribut sampai teriak-teriak dan tetangga tahu, tolong cek. Bagaimana merobohkan tembok-tembok ini? Gampang. Mulai dari diri kita. Rubuhkan batunya satu persatu. Ya, kalau kita ngelihat tukang itu ngegempur tembok, merubuhin, itu kan digempur satu-satu. Rubuhkan batunya satu persatu. Gimana caranya? Setiap pasangan Anda melakukan kesalahan, belajarlah mengampuni dia. Sebagaimana dia tidak sempurna, diri kita juga tidak sempurna. Mulailah mengampuni dia. Mulailah melihat kelebihan-kelebihannya. Maka dengan begitu Anda akan menghancurkan batu ini satu demi satu demi satu demi satu. Dan saat seperti itu, maka batu yang sebelah ini sudah dirobohkan. Saat Anda salah, Anda minta ampun. Ada 3 kata yang merupakan magic word dalam pernikahan: sorry, thank you, dan please. Ya, rubuhkan batu ini satu persatu. Minimal Anda mulai dengan diri kita sendiri. Kenapa karena kita tidak bisa menilai diri sendiri. Itu sebabnya kita perlu tanya kepada Tuhan, perlu tanya kepada pasangan kita, apa kekurangan kita, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk berubah. Yang pertama adalah menyadari kesalahan. Kasih ya, Nov. Kamu tahu aja. Yang pertama adalah menyadari kesalahan kita. Untuk menyadari kesalahan kita, kita harus bertanya kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Jangan ke sembarang orang. Tanya ke bapak rohani, tanya ke istri, tanya ke suami,
Tanya ke Tuhan, terutama. Sebetulnya apa sih kesalahan saya? Apa yang perlu saya perbaiki? Ya, tanya ke Tuhan, apa yang perlu saya perbaiki? Maka Tuhan akan memberitahu apa yang perlu Anda perbaiki. Yang kedua, berhenti menyalahkan pasanganmu. Ya, karena pasanganmu bukan orang yang sempurna, tetapi dia orang yang tepat yang Tuhan taruh di sampingmu. Kita nggak pernah bisa temukan orang yang sempurna, karena nggak ada orang yang sempurna. Saat kita sudah meninggal, baru kita dibuat jadi sempurna. Ada satu cerita gini, suatu hari ada seorang pria jalan-jalan di tepi pantai. Jalan-jalan di tepi pantai, waktu dia lagi jalan-jalan sambil merenung, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Dia lihat ke bawah, ada sesuatu yang mengkilap di atas pasir. Dia ambil, ternyata itu sebuah lampu. Kemudian dia bersihkan dari pasir. Saat dia bersihkan lampu itu dari pasir, dia gosok-gosok, ternyata keluar jinnya. Terus jin itu bilang gini sama dia, kamu boleh ngajuin satu permintaan, apa saja, aku akan kabulkan. Pria itu berpikir sebentar, kemudian dia ngomong gini, saya punya orang tua yang tinggalnya di ujung pulau. Saya minta tolong buatkan jembatan buat saya, supaya kalau saya mengunjungi orang tua saya nggak usah repot. Anda tahu model jembatan Suramadu atau Golden Gate di Amerika? Dia minta seperti itu. Kemudian jinnya diam terus ngomong gini, kamu tahu gak sih bikin jembatan di atas laut itu berapa susahnya dan berapa mahalnya? Bisa gak kamu minta yang lain aja, kata jinnya gitu. Kemudian anak laki ini terdiam sebentar, kemudian dia bilang gini, kalau gitu gini aja, tolong buat saya bisa mengerti, bisa memahami perempuan. Kemudian ganti jin itu yang terdiam. Kemudian jin itu ngomong gini, ya udah gini, mau berapa jembatan kamu mau? Mau 2 apa mau 4? Lebih susah memahami wanita daripada bikin jembatan ya. Jadi susah sekali untuk memahami pasangan kita, tapi belajarlah kita untuk bisa menerima kekurangannya. Amin. Yang ketiga, mengakui kesalahan kita. Belajar mengakui kesalahan kita pada pasangan kita. Kalau memang kita salah, nggak usah ngotot, nggak usah ego itu dipelihara. Siapa yang duluan ngerti, siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih waras, itu aja yang duluan, nggak usah nunggu-nungguan. Tapi dok, kalau saya minta maaf, istri saya tuh diam aja, tuh cuek aja, malah ntar bilang makanya. Dengar ya, respon dari pasanganmu itu bukan tanggung jawabmu. Respon pasanganmu bukan tanggung jawabmu, tetapi responmu itu tanggung jawabmu. Mulailah dari dirimu dulu. Yang terakhir, kekuatan untuk berubah. Kalau yang ini Anda harus minta sama Tuhan supaya Anda diberi kekuatan untuk berubah. Amin. Udah 30 menit ya Pak Lodi. Oke, bangkit berdiri. Sampai sini aja. Saya minta suami istri agak berharap pada Tuhan, dan tolong tutup mata kalian. Enggak di ini kok, enggak dijailin. Tutup mata kalian. Kemudian bayangkan saat Anda pertama kali bertemu dengan dia. Apa yang membuat Anda jatuh cinta kepadanya? Mungkin Anda sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, dan Anda sudah lupa apa yang membuat Anda meminta dia menikah dengan Anda. Coba tolong ingat-ingat. Yang pria tolong ingat apa yang
sehingga Anda meminta dia menikah denganmu. Dan yang istri, tolong ingat-ingat apa yang membuat Anda tertarik dan mau menyerahkan hidupmu ke dalam tanganmu. Saya mau berdoa. Markus, boleh tolong bantu saya? Tuhan.
The world that we're living in is full of cruelty, hatred, lies, and anger. How did it find us? Did it steal into our lives? Did we seek it out? Or did we embrace it? The confusing messages that we send to our children, the young man that has been trained and sent to war, hoping that they will have a bright future, but also knowing that some of them would lost and perish along the way. Don't let this darkness has your name, because we all have wonderful God, Savior, Jesus Christ. Let's surrender in His love. Let's break into His kingdom. Let's come, receive, experience, and taste His goodness and sweetness. Let His light shine on you. Then this darkness will never, ever, ever has your name. For right here, right now, we are from Kingdom Kids Sunday School Department. Humble ourselves and bring our best offering in this wonderful Passover day for our wonderful God, Jesus Christ. May it please you, O Lord Jesus. May it please you, O Lord. Does this darkness have a name? This cruelty, this hatred, how did it find us? Did it steal into our lives, or did we seek it out and embrace it? Right here in Newtown, Connecticut, the site today of a mass shooting, and this time gunfire aimed at elementary children. What happened to us? That we now send our children into the world like we send young men to war, hoping for their safe return, but knowing that some will be lost along the way. When did we lose our way? Consumed by the shadows, swallowed whole by the darkness. Does this darkness have a name? Is it your name? My heart is heavy, my spirit
Jesus, thank you that you died on the cross for me and saved me from all of my sins. Please help me, Lord, to always remember that you are alive, that you are bigger than everything else in this world. Jesus, you are my only superhero, and I will always love you all the days of my life. the next song, it's Stand Strong. It is our Kingdom Kids Declaration song. With this song, we are going to declare it to the whole world and tell them that no matter what our situation and condition, we are going to stand strong and hold on to our God, Jesus Christ. Distracting, careful how you're acting, don't forget.
agar kita tetap